Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improbably Ngedok I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Penonton online yang melihat kondisi Yi Chen pun seketika tertawa. Sebagian orang tiba-tiba sadar bahwa Yi Chen ini punya bakat alami untuk menjadi pelawak. Mereka pun mengajak yang lain untuk mendukung Yi Chen pindah ke jalur dunia hiburan. Namun, fans Yi Chen tidak terima ini dan segera memanggil tim medis. Dan jika terjadi apa-apa sama Yi Chen, maka mereka akan meminta pertanggungjawaban Lin Xin. Namun mereka yang bukan fans Yi Chen menyebut bahwa jelas-jelas Yi Chen jatuh sendiri. Mereka pun bertanya-tanya salah Lin Xin di mana. Mereka pun menyebut fans Yi Chen tidak punya otak. Dengan ini Lin Xin telah menang. Lalu saat ini Lin Xin dan si Luo Bing yang telah memenangkan pertandingan akhirnya menikmati hadiahnya. Lin Xin pun menyebut ini sangat indah. Si Luo Bing juga tidak menyangka hadiah kali ini adalah menyelam. Namun si Luo Bing pun mengaku bahwa dirinya belum pernah menyelam. Jadi dirinya agak takut. Lin Xin pun menyebut bahwa dirinya pandai berenang, dirinya akan melindungi si Luo Bing. Tidak akan terjadi kecelakaan apapun. Mendengar hal ini, si Luo Bing pun mengerti. Dalam pikiran si Luo Bing, ini artinya dirinya bisa bersentuhan fisik lebih dekat dengan Lin Xin nanti. Namun dirinya sangat senang. Tapi di sini terlalu banyak kamera drone. Kemudian saat ini mereka pun mulai menyelam. Komentar online pun memuji keindahan alam bawah laut ini. Mereka pun bertanya-tanya di manakah tempatnya. Mereka juga ingin ke sana setidaknya 1 kali. Selain itu, orang-orang juga menyebut si Luo Bing sangat lucu. Dia terlalu terpesona dengan pemandangan indah sampai lupa menahan napas. Dan untung saja tim acara sudah menyiapkan drone snorkel. Lalu Lin Xin pun menjemput si Luo Bing dan mengajaknya untuk berenang. Lalu kini mereka pun menjelajahi dunia bawah laut dan si Luo Bing nampak sangat bersemangat bertemu dengan hewan-hewan laut. Hingga seekor lumba-lumba mendekat dan mengagetkan si Luo Bing. Melihat hal ini, Lin Xin seketika menyampaikan sebuah pesan bahwa lumba-lumba dijuluki sebagai Teddy dari lautan. Dan lumba-lumba yang bermain-main di sekitar si Luo Bing seketika memberikan serangan. Dengan cepat Lin Xin bereaksi dan mengusir lumba-lumba itu. Penonton online pun memuji kinerja bagus Lin Xin. Namun lumba-lumba yang marah seketika mendekat dan membawa kabur alat oksigen milik si Luo Bing. Dan seketika si Luo Bing pun merasa tidak bisa bernapas. Melihat hal ini, Lin Xin meminta si Luo Bing untuk tidak panik. Dan Lin Xin seketika memberikan bantuan napasnya. Dan pemandangan ini disaksikan oleh banyak penonton online. Mereka pun meminta Lin Xin untuk melepaskan si Luo Bing. Namun sebagian orang menyebut orang yang meminta Lin Xin menjauh adalah bodoh. Jelas-jelas Lin Xin sedang membantu si Luo Bing. Lalu kini tingkat dukungan untuk hari keempat sudah muncul. Pertama untuk tamu pria, di mana tingkat Yi Chen turun menjadi 70%, Tai Jun turun menjadi 50% dan Lin Xin naik menjadi 85%. Dan untuk tamu wanita di mana si Luo Bing naik menjadi 97%, Buling turun ke 60% dan Yao Tiao naik ke 80%. Lalu malamnya di sebuah tenda darurat, Yi Chen baru sadar dari pingsannya dan meneriakkan nama Lin Xin. Dan di saat yang sama, Yuan Run nyatanya telah menunggu Yi Chen dan memeluknya saat Yi Chen sadar. Yi Chen yang risih pun meminta Yuan Run untuk menjauh dari dirinya. Yi Chen juga bertanya-tanya tempat apakah ini.
Yuan Run menyebut bahwa semua ini salah Lin Xin. Dia menyebabkan Ye Chen pingsan saat permainan kemarin. Jadi dirinya langsung membawa tim medis untuk merawat Ye Chen. Untungnya, Ye Chen hanya mengalami gegar otak ringan dan tidak ada dampak lanjutan. Ye Chen pun nampak kaget saat mengetahui bahwa dirinya pingsan sebelumnya. Ye Chen pun bertanya mengenai citranya yang sempurna. Bukankah itu disiarkan secara langsung? Yuan Run meminta Ye Chen untuk tenang. Dirinya langsung memutus siaran langsungnya. Dan dirinya langsung membeli kepemilikan tim produksi Love Orphan. Sekarang dirinya adalah pengambil keputusan tertinggi dalam tim acara ini. Dan dirinya mengendalikan semua kamera. Ye Chen pun lega mendengarnya. Lalu Ye Chen pun sangat kesal karena selama 4 hari berturut-turut dirinya diinjak-injak oleh amatir. Direbut sorotannya, direbut popularitasnya. Bahkan si Luo Bing juga berpihak pada Lin Xin. Lin Xin ini pasti dikirim oleh agensi lain untuk menyingkirkan dirinya. Ye Chen pun bertanya-tanya agensi manakah itu. Yuan Run seketika meminta Ye Chen untuk tenang. Sudah dirinya periksa. Lin Xin memang mahasiswa dari Universitas Yanjiang. Dia cuma pecundang yang sedang beruntung. Dirinya sudah menyuruh seseorang membongkar kotaknya. Dia juga membuat banyak informasi buruk, termasuk memperdaya mantan pacarnya, mencuri barang mewah, mencontek, dan melecehkan teman perempuan. Hidupnya hancur. Ye Chen pun seketika bertanya apakah itu sungguhan. Yuan Run menyebut bahwa Ye Chen tahu sendiri kemampuan dirinya. Dirinya tidak pernah gagal. Dirinya akan menyingkirkan semua penghalang untuk Ye Chen. Apalagi cuma Lin Xin, orang biasa tanpa latar belakang apa-apa. Di hari terakhir ini, Ye Chen hanya perlu memenangkan pertandingan terakhir dengan gagah dan mempesona. Ye Chen pun menyebut bahwa itu adalah hal yang bagus. Sebagai penggemar nomor satunya yang paling kaya dan paling bijak, Yuan Run tidak mengecewakan dirinya. Mendengar hal ini, Yuan Run sangat senang dan mengatakan bahwa dirinya juga mencintai Ye Chen. Ye Chen pun menyebut Yuan Run sangat gemuk, hari ini sangat panas dan jangan terlalu dekat dengan dirinya. Yuan Run pun menyebut bahwa dirinya sangat senang bisa berdua saja dengan Ye Chen di dalam ruangan ini. Di samping itu, Lin Xin yang memperhatikan Yuan Run menilai bahwa perempuan ini membawa tim medis ke pulau dengan begitu mencolok kemarin. Lalu tetap tinggal di sini dan tidak mau pergi. Dirinya sudah curiga pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Seperti yang dirinya duga, dirinya sangat menikmati hari-hari ini. Sekarang saatnya untuk mengakhirinya. Lalu keesokan paginya jam 9 pagi, pembawa acara kembali menyapa para penonton setia acara ini. Pertarungan akhir akan berlangsung di Pulau Impian yang berjarak 5 km dari sini. Pulau Hurao terbuka. Dengan ini, pembawa acara bertanya-tanya siapa yang lebih dulu mencapai Pulau Hurao menggunakan raket yang sudah disiapkan tim acara. Mereka boleh prioritaskan senjata lebih dulu. Setelah 3 kelompok tamu mendapatkan senjata masing-masing, mereka memulai permainan bertahan hidup. Pemenang akhir bisa mendapatkan bonus sebesar 1 juta. Kalau mereka juga menjadi tamu yang berhasil, mereka akan mendapatkan hak menggunakan Pulau Hurao selama 3 hari. Pulau kaya ini dilengkapi dengan tim kepala pelayan, koki dan pelayan terbaik dan juga parasut liar. Menyelam di laut dalam kapal pesiar pribadi dan sebagainya. Dengan ini kenikmatan kelas atas menanti mereka. Pembawa acara pun bertanya apakah mereka bersemangat. Dengan ini pertandingan dimulai. Segera masing-masing tim menaiki perahu mereka dan mulai berlayar. Ye Chen yang terus menatap si Luo Bing menyebut dalam pikirannya bahwa si Luo Bing adalah miliknya. Lalu saat ini Yuan Run pun memberikan dukungan kepada Ye Chen dengan mengibarkan sebuah bendera yang bertuliskan bahwa Yuan Run mencintai Ye Chen. Yuan Run pun seketika berteriak dan meminta Ye Chen untuk maju. Ye Chen sangat tampan sampai semua orang pasti terpesona. Masa muda hanya datang sekali dan kecantikan tidak bertahan lama. Saat Ye Chen menjadi juara, Ye Chen pasti akan memeluk dirinya dengan erat. Di saat pembawa acara pria ingin mengatakan sesuatu, pembawa acara wanita menutup mulutnya dan mengatakan, kalau tidak bisa berbicara dengan baik, lebih baik diam. Kembali ke perlombaan. Pembawa acara menyebut bahwa sepertinya Lin Xin dan si Luo Bing lebih cepat dari tim lain. Tapi mendayung bukan soal kekuatan saja. Kalau tidak tahu cara mengatur tenaga, besar kemungkinan Lin Xin akan kehabisan napas di tengah jalan.
Namun tiba-tiba di saat itu ikatan di perahu rakit milik Lin Xin dan si Luo Bing terputus. Si Luo Bing pun bertanya-tanya mengapa rakitnya menjadi hancur. Penonton online pun menyebut bahwa ini pasti konspirasi tim produksi. Mereka pun akan mematikan siaran ini, tim produksi benar-benar curang. Namun fans Ye Chen malah kembali membuat ulah dan menyebut orang yang tidak suka bisa pergi. Tidak ada yang memaksa mereka untuk menonton. Selain itu jelas-jelas ini karena kesalahan operasi. Lin Chen sendiri yang merusak rakitnya. Lalu Lin Chen pun menyebut bahwa ini sama sekali tidak mengejutkan. Mereka bahkan sempat diam-diam melakukan hal-hal mencurigakan beberapa hari yang lalu. Dan di hari terakhir ini mereka menunjukkan betapa tidak tahu malunya mereka. Di saat yang sama, Yi Chen pun seketika mendahului Lin Chen dan mengatakan kepadanya bahwa ini sungguh disayangkan. Keberuntungan Lin Chen memang buruk dan juga dirinya mau mengalahkan Lin Chen secara tidak adil. Tapi dewa tidak memihak Lin Chen. Yi Chen pun seketika mengucapkan kata selamat tinggal. Di sisi lain, seorang tim produksi memberitahu Yuan Run bahwa drone penyelamat raksasa sudah siap menyelamatkan mereka kapanpun. Yuan Run meminta tim produksi untuk tidak terburu-buru. Biarkan mereka terendam air laut sampai setengah mati dulu sebelum ditolong. Supaya timnya di area Ghost Animal dapat bahan konten. Di samping itu, si Luo Bing menyebut bahwa masih ada satu cara. Bagian rakit miliknya lebih besar, Lin Xin bisa naik dan dayung sendiri ke sana. Masih ada peluang untuk mengejar. Tapi dirinya tidak yakin ini bisa dihitung sebagai pencapaian atau tidak. Namun Lin Xin pun mengatakan dengan yakin bahwa mereka bisa menang. Dan mereka akan menang bersama. Lin Xin pun kini menggunakan kekuatannya untuk menyatukan kembali rakit yang terlepas dan meminta si Luo Bing untuk naik. Si Luo Bing seketika bertanya bagaimana dengan Lin Xin. Lin Xin menyebut bahwa dirinya akan mendayung dan si Luo Bing harus berpegangan dengan erat. Dan dengan atribut kekuatan Lin Xin mulai mendorong rakit tersebut. Penonton online pun kaget melihatnya dan menyebut Lin Xin sebagai manusia baling-baling. Bahkan juara Olimpiade gaya bebas pun pasti tersungkur. Dan hal ini pun mengagetkan Yuan Run dan tim. Si Luo Bing yang melihat Lin Xin menilai bahwa Lin Xin sangat luar biasa. Dan seketika tingkat kesukaan si Luo Bing bertambah 3% dan total tingkat kesukaan si Luo Bing saat ini menjadi 95%. Melihat Lin Xin berusaha, si Luo Bing pun menyebut bahwa dirinya akan membantu. Si Luo Bing seketika merentangkan kakinya hingga membuat aliran angin menjadi lebih lancar. Hingga kecepatan Lin Xin bertambah. Di saat Ye Chen hampir sampai di tepi pantai dan merasa akan menang, tiba-tiba Lin Xin datang dari arah belakang dengan kecepatannya. Dan ini membuat Ye Chen kaget. Ye Chen dengan ekspresi kagetnya menyebut ini mustahil dan bertanya-tanya apakah Lin Xin curang. Penonton online yang melihat muka Ye Chen juga kaget dan tertawa. Mereka menyebut ekspresi Ye Chen sangat cocok untuk dijadikan stiker. Namun lagi-lagi fans Ye Chen menyebut Lin Xin pakai obat kuat dan meminta mereka untuk melaporkannya ke pihak berwenang. Selain itu, tim produksi sengaja menekan Ye Chen. Jelas-jelas rakit Lin Xin dipasangi motor di bawahnya. Lalu Ye Chen pun berteriak kepada Yao Tiao dan meminta Yao Tiao untuk mendayung lebih cepat serta bertanya mengapa Yao Tiao melamun. Apakah Yao Tiao ingin kalah? Yao Tiao pun menyebut bahwa dirinya sedang mendayung, namun pada akhirnya Lin Xin dan si Luo Bing yang sampai lebih dulu di tepi pantai. Dan ini membuat Ye Chen membatu. Pembawa acara dengan ekspresi tidak percayanya menyebut bahwa Lin Xin menang. Lalu Lin Xin pun menyebut bahwa si Luo Bing pasti lelah. Dengan ini biarkan dirinya yang menggendong si Luo Bing. Lalu siaran ini pun dipenuhi dengan komentar oleh penonton online yang memuji si Luo Bing yang sangat manis serta memuji Lin Xin yang mempunyai kekuatan mutlak. Orang-orang pun menyebut bahwa jelas-jelas tim produksi mencoba mencurangi Lin Xin. Dari rakit hancur di tengah jalan dan penyelamatan tertunda. Mereka pun bertanya-tanya apakah acara ini mencoba melakukan pembunuhan. Orang-orang juga menyebut bahwa Ye Chen tadi senang tapi sekarang wajahnya sangat gelap. Dan ini membuat mereka tertawa. Perbandingan ini tragis. Ye Chen curang demi unggul tapi malah dipermalukan. Lalu Yuan Run yang membaca komentar ini menyebut bahwa orang-orang ini benar-benar gila. Dan seketika data peringkat dukungan menunjukkan tingkat Lin Xin naik menjadi 99%. Sedangkan Ye Chen turun menjadi 45%.
Yuan Run pun sangat marah dengan hal ini dan bertanya kemana perginya poin Yichen serta meminta mereka tim produksi pakai tenaganya. Mana bisa dirinya melihat data Yichen turun seperti ini. Lalu salah seorang mengatakan bahwa Yuan Run sepertinya ini ada hubungannya dengan diskusi di internet. Sekarang banyak berita buruk tentang Yichen yang menyebar di dunia maya. Yuan Run pun memintanya untuk menampilkan di layar besar sekarang dirinya ingin melihatnya. Dan berita trending nomor satu menyebut bahwa Lin perahu cepat humanoid. Kedua, misteri hancurnya rakit Love Orphan. Dan ketiga, amatir Lin mengalahkan bintang top Su Wei Yichen. Dalam 5 hari saja, seorang amatir menunjukkannya dengan kekuatan mutlak. Apa arti sejati pesona pria? Kepribadian sempurna. Idola pria terpopuler tapi lemah di hadapan orang biasa. Apakah ini bintang domestik paling top? Lalu Ye Chen yang melihat hasilnya pun menyebut Lin Xin dalam pikirannya sebagai belatung sampah. Mengapa Lin Xin tidak mau jujur saja kalah dari dirinya? Lalu di saat itu Yuan Run menghubungi Ye Chen dan mengatakan bahwa sekarang semua dukungan online telah beralih ke Lin Xin. Tapi Ye Chen tidak perlu marah karena dirinya sudah menyiapkan kartu trup terakhir. Ini pasti akan membantu Ye Chen bangkit kembali. Dan seketika Yuan Run menjelaskan rencananya. Setelah mendengar hal ini, Yi Chen pun menyebut bahwa itu belum cukup. Menang bukan lagi tujuan utamanya sekarang. Dirinya mau hidup Lin Xin berakhir bersamaan dengan kompetisi ini. Lalu kini semua peserta kembali dikumpulkan di depan sebuah mesin. Pembawa acara menyebut bahwa kelompok Lin Xin dan Si Luobing meraih peringkat pertama. Sementara Yi Chen dan Yao Tiao berada di posisi kedua. Kelompok Taejun dan Buling menjadi yang terakhir tiba di Pulau Furao karena dayung mereka patah karena penggunaan tenaga yang berlebihan. Sekarang, sesuai urutan peringkat, pengundian keberuntungan akan diadakan di gudang senjata. Lalu Lin Xin dan Si Luobing mulai menarik tuasnya dan nyatanya senjata yang keluar adalah sepasang wajan. Penonton online pun dibuat bingung dengan hal ini. Pembawa acara pun menyebut bahwa tim Lin Xin sepertinya kurang beruntung karena yang mereka dapatkan hanya wajan. Tapi itu wajib dimiliki untuk bepergian, membela diri, memasak, dan sebagainya. Nilainya juga 9.000. Lalu kini giliran Ye Chen dan Yao Tiao. Dan ternyata mereka mendapatkan sepaket perlengkapan tempur. Pembawa acara pun kaget dan bertanya-tanya apakah ini. Mereka mendapatkan Fine Ball Sniffer Rifle dengan lengkap 500 butir peluru Fine Ball dan perlindungan tingkat tinggi. Fans Ye Chen pun seketika menggila melihat penampilan Ye Chen yang sangat tampan. Namun orang-orang pun menyebut bahwa ini penipuan. Ini bukan hanya soal keberuntungan. Lalu pembawa acara juga mengatakan bahwa kelompok Taejun juga beruntung. Mereka dapat pistol dan 7 peluru Fine Ball. Dan sekarang saatnya mengumumkan peraturan permainan Chicken Dinner. Aturannya sederhana. Kalau mereka terkena peluru Fine Ball di bagian vital seperti kepala atau tubuh, mereka akan langsung dieliminasi. Seluruh Pulau Furao jadi arena pertandingan, tapi ada mekanisme penyusutan. Area yang dikelilingi kawasan drone di langit adalah zona bertahan hidup. Siapapun yang gagal masuk ke zona bertahan hidup dalam waktu 1 menit akan dieliminasi. Selain itu, peserta pria yang menang juga akan mendapat kartu kebangkitan yang bisa digunakan untuk menghidupkan lagi peserta wanita manapun. Peserta wanita yang dihidupkan kembali dianggap sudah berhasil bergandengan tangan. Mereka harus berbagi kemenangan dengan peserta pria, dan peserta wanita yang diundang tidak boleh menolak. Dalam pikiran Ye Chen pun menegaskan bahwa dirinya akan membuat Lin Xin melihat Si Luobing menjadi miliknya sebelum Lin Xin mati. Lalu Yuan Run pun menyebut kalau Si Luobing berani menolak aturan acara ini, dia akan dicap sebagai sosok besar yang menyebalkan oleh jutaan debu. Si Luobing pasti akan menyerah dan ini adalah tempat pertunjukan paling sempurna yang sudah dirinya siapkan untuk Ye Chen. Dan seketika pembawa acara memulai permainan ini. Penonton online yang mendengar hal ini bertanya-tanya soal kartu kebangkitan ini. Aturan seaneh ini, apakah tim produksi tidak punya rasa malu? Mereka juga menyadari bahwa tim acara memaksa Si Luobing dan Ye Chen bersama. Ini benar-benar kelewatan. Orang-orang pun mendukung Lin Xin dan meminta Lin Xin mengalahkan Ye Chen. Dan kini Ye Chen dan Yao Tiao terus mencari Lin Xin dan Si Luobing saat berpencar. Saat ketemu, Ye Chen seketika langsung menembaki mereka. Ye Chen pun bertanya mengapa Lin Xin bersembunyi. Apakah Lin Xin sebegitu takutnya pada dirinya?
Lin Xin pikir Lin Xin bisa sembunyi di mana di pulau ini. Bukankah lebih baik mati dengan terhormat di depan dirinya? Namun di saat itu sebuah tembakan mengarah ke Ye Chen, namun Ye Chen beruntung menggunakan rompi. Dan seketika Ye Chen membalas serangan dari Taejun dan mengenai badannya. Ye Chen menyebut Taejun masih terlalu muda. Dirinya tahu Taejun akan menyerang dari belakang. Jadi dirinya sudah menunggu Taejun. Lalu kini Buling pun mengarahkan senjatanya kepada Ye Chen. Dengan cepat Yao Tiao menjatuhkan senjata Buling. Ye Chen pun meminta Buling untuk tidak khawatir dirinya tidak akan membunuh Buling, agar Buling bisa melihat dirinya menembak Lin Xin dan menang dengan sempurna. Kalau saja kemarin Buling memilih dirinya, mungkin Buling masih punya kesempatan menang bersama dirinya sekarang. Namun sayangnya Buling memilih pihak yang salah. Dan setelahnya Ye Chen kembali mengajak Yao Tiao untuk pergi. Lalu Ye Chen mencari Lin Xin, berteriak dan bertanya sampai kapan Lin Xin akan bersembunyi, dan memintanya keluar. Di saat itu Ye Chen pun meminta Yao Tiao melepaskan rompi anti peluru dan helm itu, lalu berjalan di depan. Mereka akan memancing Lin Xin keluar. Yao Tiao pun agak kaget karena dirinya yang dijadikan umpan. Yao Tiao pun bertanya bagaimana kalau dirinya mati karena serangan mendadak dari Lin Xin. Namun Ye Chen tidak peduli hal itu dan meminta Yao Tiao untuk mematuhinya dan cepat pergi. Ye Chen juga meminta Yao Tiao untuk tidak khawatir. Kalau mereka menang, dirinya akan memakai kartu kebangkitan untuk menghidupkan Yao Tiao kembali. Di samping itu, Yuan Run meminta tim acara untuk mencari keberadaan Lin Xin dan segera temukan mereka. Kerahkan semua kamera dan drone. Cari sekuat tenaga sampai mereka ketemu. Namun setelah dicari, mereka memberitahu Yuan Run bahwa Lin Xin dan Si Luobing tidak bisa ditemukan. Jejak drone juga tidak ditemukan. Mereka seperti lenyap dari muka bumi. Yuan Run menyebut ini tidak berguna. Yuan Run meminta tim acara untuk mengirim 2 kali lebih banyak drone lagi dan periksa setiap sudut. Di sisi lain, nyatanya Lin Xin dan Si Luobing malah bersantai menikmati alam di Pulau Furao. Lalu Lin Xin yang mengambil sebuah mangga liar tidak menyangka sangat harum dan besar. Lin Xin pun meminta Si Luobing untuk mencobanya. Namun Si Luobing ingin Lin Xin yang menggigit lebih dulu. Saat memakannya, Lin Xin menyebut ini sangat enak. Selain itu, dirinya menggigit bagian samping agar Si Luobing bisa menghindari bagian itu. Si Luobing pun menyebut bahwa dirinya tidak keberatan mengambil bagian itu juga. Di samping itu, Ye Chen terus berjalan sambil berteriak dengan emosi serta meminta Lin Xin untuk keluar. Lalu Yuan Run juga mengatakan kalau mereka tidak bisa menemukannya, mereka akan perkecil lingkaran dan paksa Lin Xin keluar. Tim acara pun mengatakan bahwa mereka sedang memperkecil lingkaran. Kecepatan penyusutannya 2 kali lebih cepat dari rencana semula. Namun hal tersebut nyatanya tidak mempengaruhi Lin Xin dan Si Luobing yang terus berjalan seolah-olah sedang bertamasya. Sedangkan Ye Chen semakin kesal dengan hal ini dan membuatnya tidak sabar. Hingga Ye Chen menembaki sebuah semak-semak agar Lin Xin keluar. Penonton online pun menyebut bahwa Ye Chen memiliki sedikit bakat aneh. Dia berlari ke sana kemari seperti anjing gila. Orang-orang pun mulai khawatir dengan keberadaan Lin Xin dan Si Luobing yang tidak bisa ditemukan. Hingga mereka berpikir Lin Xin dan Si Luobing kabur bersama. Namun sebagian orang malah lebih khawatir kepada keselamatan Si Luobing, karena dia sedang bersama pria kasar seperti Lin Xin. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.